Ya, oke Bransis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wuras Tiwak. Oke Bransis, kita baru habis jalan-jalan ke Ramadan Festival ya di parkir timur Jakarta International Stadium. Nah, jadi kali ini tadi aku baru habis sholat maghrib di Stadion Sisi Timur tuh ada musola ya Bransis. Di sebelahnya tuh ada toilet. Jadi untuk vlog kali ini aku mau ke Masjid Istiqlal ya untuk melaksanakan sholat tarawih ya, atau ya kalau kita sholat isya mungkin nyusul sih, karena kemungkinan kita sampainya itu pas isya ya, kalau nggak macet. Kalau tarawih itu kalau nggak salah dia jam setengah 9 kalau di Istiqlal ya Bransis. Lebih agak lama dibandingkan masjid lain ya. Kalau Nurul Iman itu selesainya jam setengah 9. Aku pernah tarawih di Blok M ya, di Masjid Nurul Iman Blok M Square. Nah, jadi untuk lebih dekat dari JIS itu kita ke Masjid Istiqlal aja ya Bransis. Kalau Nurul Iman agak jauh ke Blok M, jadi nggak sempat ngejar tarawih. Jadi mending kita sholat tarawihnya di ini aja. Ini rencananya gue mau tarawih di Istiqlal. Walaupun kemarin udah ya, dari Kampung Rambutan aku habis itu pas nge-review 7F ya. Dari Kampung Rambutan ke Masjid Istiqlal. Jadi untuk kali ini aku mau mengajak Bransis cara ke Masjid Istiqlal dari Jakarta International Stadium ya. Nah itu kita tinggal langsung naik Transjakarta rute 14A, rute JIS ke Monumen Nasional via nggak via sih. Oke lah, kita akan langsung ke sana ya Bransis. Penasaran? Oke, let's go. Ya, jadi kayak gini ya suasana di malam hari di JIS. Harap-harap nggak ramai ya naik 14A. Soalnya kan itu kan ke Juanda ya. Juanda itu kan selain ke Masjid Istiqlal juga ke stasiun KRL ya. Stasiun KRL Juanda yang pada mau lanjut naik KRL sih. Apalagi kalau di JIS yang pengguna transportasi umum ya. Jadi itu aku tuh tadi nge-reviewnya tuh pakai KRL menghindari naik Transjakarta ya, takutnya macet di kawasan Sunter. Oke, ini aku mau keluarnya lewat zona barat ya. Untuk naik Transjakartanya di situ. Ini tadi aku beli untuk bakmi ya, untuk makannya nanti di rumah aja sih. Ini kayaknya enak banget nih. Gue penasaran sih. Soalnya antrinya panjang tadi tuh. Pada takjil, nyari takjil. Nah, di kanan aku itu ada akses JPO yang menghubungkan ke Ancol ya, Bransis. Oke, ini aku mau jalan menuju ke zona barat ya. Nah, jadi ini adalah jembatan JPO yang menghubungkan ke Ancol ya, Bransis. Itu tinggal jalan aja deket parkiran Ancol. Kalau menurut aku Ancol juga deket ya dengan JIS. Makanya untuk sirkuitnya Formula E itu kan ikonik ya dengan ada JIS-nya, Bransis. Luar biasa ya. Oh, cakep ya. Ini kita lihat nih. Oke Bransis, ini aku mau keluar dulu nih. Ini bentar lagi kita udah mau keluar dari stadion ya. Nah itu nampak gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara ya tuh. Nah itu nanti naiknya di situ, di shelternya Transjakarta. Jadi kita naiknya yang rute 14A ya, yang ke Monas. Kalau 14 Polos itu ke Pasar Senen, lewat Kemayoran. Kalau 14A tuh dia sejajar cuma beda jalur sih. Kalau 14A itu dia ke Pasar Baru Timur sama Juanda, Pecenongan hingga Monas. Jadi sekarang dia pemberhentian terakhirnya di Monas ya. Dulu kan sampai Juanda doang. Wah, ini lumayan sepi tapi enak ya. Udaranya enak banget di sini. Wah enak kalau malam hari itu udaranya sejuk. Sepoi-sepoi. Oke, ini aku mau keluar dulu ya dari Stadion JIS ini Bransis. Ya alhamdulillah kita sekarang berada di zona barat ya, zona barat Stadion JIS ini. Jadi begini ya suasananya nih. Ini kita tinggal keluar dari zona barat, naik Transjakarta koridor 14A ya. Wah keren banget ya. Sekarang menjadi home base-nya Persija ya Bransis, JIS.
Oke, nah itu kita bisa lihat itu ada bus Transjakarta ya. Jadi kita keluarnya lewat sini, Bransis. Nah, bus yang kita naik itu 14A yang sebelahnya koridor 14 ya, 14 polos. 14A itu dulunya JIS 3 ya. Dulu itu aslinya dari Harmoni dia. Cuma karena terdampak pembangunan MRT, jadi untuk sementara dia dari Monas ya. Kemungkinan kalau udah jadi ya proyek MRT akan dijadikan balik lagi ke Harmoni. Kalau nggak salah ya, koreksi kalau aku salah. Karena memang dulu aku nge-review JIS 3 tuh dari Harmoni sih. Dan 14B itu dulu tuh 10K, aku masih ingat itu. Dia dari Terminal Senen. Cuma dia lewat gang-gang gitu di Kemayoran via Tanjung Priok ya. Via JIS tapi lewat Tanjung Priok gitu, Bransis. Karena dia rutenya tuh Senen, Terminal Senen ke Tanjung Priok. Nah, ini kita udah mau keluar nih dari Stadion JIS ya. Ya, oke, ini kita udah keluar ya. Dan jadi ini ya bus yang kita naik Transjakarta koridor 14A yang ke Masjid Istiqlal. Nah, itu nanti kita turunnya itu di halte Juanda ya. Tinggal langsung aja nih tanpa harus transit. Oke, langsung aja kita naik ya. Oh, cakep ya. Nah, ini kita mau masuk dulu ya. Ramai juga koridor 14 ya. Oke, Bransis, ini sekarang aku udah naik Transjakarta koridor 14A ya. Ini di kiri aku ini Transjakarta 14 polos. Lumayan ramai juga, bro. Tuh. Ya, oke. Jadi ini bentar lagi kita mau diberangkatkan dari halte JIS ya, Bransis. Ya, lumayan lah nih. Ini kita pakai bus Cityliner ya, chassis Hino, karoserinya itu RS Rahayu Sentosa. Nah, jadi ini bentar lagi kita mau diberangkatkan dari halte JIS gitu. Iya. Oh. Oke. Nah. Kita diberangkatkan dari halte JIS ya.
Jadi halte berikutnya Danau Sunter. Nah, ini dia adalah halte Danau Sunter ya. Boleh tidur di rumah dia aja di kamar ya. Iya kalau hujan, kalau iya. Ah, enggak. Emang orang kaya. Masih di lampu merah ya nih. Sekarang udah hampir jam 7:30 ya.
Nah, ini adalah halte Landasan Pacu. Nih di luar tadi pas aku opening itu memang agak gerimis ya. Kita sekarang udah lewat ke pasar baru ya. Udah mulai macet ini soalnya ke arah masjid. Tuh kita lihat di kanan, macet banget itu. Ya, ini belok ke kanan udah mulai macet nih kalau udah ke kawasan masjid. Ya, ini bentar lagi kita mau sampai ya. Nanti kita turunnya di halte Juanda nih. Nah, ini adalah pintu utama ke Masjid Istiqlal ya.
sini kita Monas di Bunturan ya, tujuan akhir hanya sampai Monas, dan untuk M ya di pintu M, tujuan akhirnya hanya sampai Monas. Monas. Oke, Yang mau sampai M kali terus bisa transit di halte Monas. halte Monas Juanda. Yang Monas yang mau ke Monas di pintu M, tujuan akhirnya hanya sampai Monas. Dan berkenakan rambut M. Ya, ini dia ya, 14A kita naik tadi. Nah, itu tinggal langsung aja kita keluar lewat sini ya. Nah, jadi ini aku mau sholat tarawih dulu ini. Tapi sholat isya dulu, habis itu baru tarawih. Naik ke atas aja nih. Ini masih belum mulai tarawih sih. Oke, Bransis, ini aku mau keluar dari halte Juanda ya. Keluarnya lewat mana ya? Banyak banget lagi. Bisa kayak lewat sini? Lewat sini aja lah. Ramai banget tadi di situ. Oke, bisa. Ya, oke. Kita udah keluar dari halte Juanda ya. Ya, jadi ini kita tinggal OTW ke Masjid Istiqlal dari halte Juanda ya, Bransis. Turun tangga aja lah. Ya, alhamdulillah akhirnya kita udah turun ya. Oke, kita udah turun, Bransis. Hujan. Oke, kita langsung masuk aja ya, bro. Ini hujan gerimis. Langsung aja masuknya lewat sini ya. Oke, Bransis. Jadi ini kita tinggal langsung masuk ke Masjid Istiqlal ya. Nah, ini dia ya. Tinggal masuk aja, Bransis. Cakep ya nih masjidnya. Oke, walaupun kemarin kita udah nge-review dari Kampung Rambutan ya. Tadi aku barusan dari JIS ya. Jadi aku coba ke Istiqlal, itu udah langsung itu dari JIS ke Istiqlal ya. Hanya cukup naik 14 aja. Ya udahlah, kita langsung aja masuk ke masjid. Ini jam berapa sih? Ini baru pada bubar sholat isya sih. Tapi kalau sholat tarawih kemungkinan jam setengah 9 ya. Oke, langsung aja kita masuk ya. Ya, oke. Kita sekarang sudah berada di masjid ya. Waduh, baterai gue udah hampir lowbat. Iya, nuzul
baca Quran dulu, khotib baru sholat gitu kalau di Istiqlal. Tapi ini kayaknya gue mau masuk lewat langsung aja ya, kita masuk ya. Ntar bikin thumbnailnya di dalam masjid aja, kayak bagus itu. Oke, langsung aja ya kita masuk ke masjid. Tapi ini aku mau nitip sepatu dulu ya. Loketnya di situ. Loket penitipan sepatu. Bentar ya, gue mau nitip sepatu dulu nih. Nah, di situ ya tempat penitipan sepatu. Ini aku mau nitip sepatu dulu nih. Itu tempat penitipan sepatu ada nih, deket wudhu tadi tuh posisinya. Ya beginilah. Nah, aku mau nitip sepatu dulu nih. Oke, jadi ini ya tempat penitipan sepatunya. Kalau mau nitip sepatu bisa di sini ya, deket pintu di sini, deket pintu wudhu pokoknya Bransis gitu. Nah, itu nanti aku tinggal masuknya ke situ Bransis. Deket sih dengan halte Juanda ya Bransis. Ya, ini tadi aku baru penitipan sepatu ya. Jadi tadi aku titip sepatunya di sini. Maksimal ini ya setelah tarawih ini Bransis. Oke. Aku mau wudhu dulu ya. Habis itu baru ke atas kita. Nah, jadi untuk tarif ke Istiqlal dari JIS itu hanya 3.500. Tapi ini bangunannya bagus banget ya. Ntar closingnya pas kita habis sholat tarawih aja ya, atau habis witir. Masuknya itu lewat sini Bransis. Kalau kita dari halte Juanda ya. Nah, tadi kan aku masuknya lewat gate sini ya Bransis, dekat halte Juanda. Marilah kita dengarkan ceramah rohani. Nah, ini dia ya. Pintu lewat sini Bransis, pintu pria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dia ya. Pintu masuknya lewat sini, Bro. Deket tempat wudhu ya nih. Oke. Nah, aku mau masuk ke sini ya. Nah, jadi ini adalah tempat wudhunya ya, Bransis. Lumayan banyak ya tempat wastafelnya untuk berwudhu, dan di situ ada sabun cuci ya, untuk cuci tangan bisa ini. Dan ini enak kalau kita misalnya basuh kaki ya di sini untuk wudhu. Nah, jadi kalau ke masjidnya tinggal naik ke tangga situ ya, Bransis. Oke. Langsung aja nih kita ke ruangan masjid ya. Oke, ini kita langsung naik aja ya nih. Adem nih. Jadi dia campur pakai kipas, pakai AC. Alhamdulillah. Jadi ini adalah ruang sholatnya. Ramai banget, Bro. Tidak begitu terasa, tetapi bayangkan hadirin yang mulia. Kita ke belakang aja ya, lebih enak soalnya. Afrika sana, yang tetesan-tetesan air itu mereka berdua. Kita merasakan bagaimana perasaan orang yang tidak makan dan minum selama 1 bulan. Zakatul fitri atau zakat fitri. Rupanya ramai juga ya, Bro. Ya kebetulan ini kan hari Sabtu ya. Menjadi Lumayan ramai ya masih Istiqlal. Masya Allah. Nah, ini aku mau nyari sholat isya dulu di belakang. Bagi orang-orang yang sholat wa qurratan lil masakin
dan sisi lain memberikan makan kepada fakir miskin. Sehingga tadi dikatakan tidak. Nah, lebih enak kita di belakang ya, yang kita lakukan biar nggak ganggu orang lain. Dengan mengeluarkan zakat fitri. Nah, di sini ya. Itu adalah sangat simbolis. Bukan berarti bahwa kita hanya mengeluarkan 2,7 kg atau 3,5 liter. Itu adalah. Nah, ini dia ya. Kalau ada orang hanya mengeluarkan zakat minimal, luar biasa ya. kalau adalah terlalu kita makan berapa kali dalam setahun itu, lalu hanya Ya, jadi ini sekarang kita sudah berada di dalam ruangan masjid ya nih. Ini hari Sabtu lumayan ramai banget ya bro. Oke, ini aku mau sholat dulu ya. Habis itu kita sambil review di dalam ini ya, masjid kayak apa. Penasaran sih aku. Tapi ini aku mau sholat isya dulu. Ini masih lama, masih untuk tarawih. Ini masih khotib. Kemudian ada at-ta'awun, saling menolong. Kemudian ada takaful, saling mencukupi. Ada tadamun, saling menjamin. Tadamun itu saya berikan ilustrasi, Bapak Ibu. Ada seseorang tetangga, salah seorang keluarganya meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya hari Sabtu tuh lumayan ramai ya Masjid Istiqlal dibandingkan kemarin. Karena ini kan weekend ya. Udah pasti bawa keluarga juga sih. Saya yang mengurus tenda, saya yang mengurus ambulan, saya yang mengurus lain. Tuh lumayan ramai ya nih. Sudah saling menjamin. Oh cakep ya. Dan itu tidak perlu dia mengatakan kepada sahibul musibah, Anda tenang saja, kami semua akan. Jadi mulai tarawih itu habis khotib ya. Namanya saling menjamin. Nah, pokoknya begini lah kalau kita lihat suasana di ini besar banget ya nih Masjid Istiqlal, Masya Allah. Di dalam masyarakat. Jangan ada yang kadang-kadang juga terjadi. Baik, nanti saya ngurus pemakaman misalnya. Kenapa? Belum berangkat. Dia bilang, cepet dulu dong. Nah, ini Pak Oga begitu. Itu bukan itu. Karena kalau yang menjamin itu, dia siap untuk mengeluarkan apa yang dia miliki untuk saudaranya yang kena musibah. Ini adalah empati tertinggi. Hadirin yang mulia, saya ada seorang sahabat. Ini kisah yang sebenarnya. Ustaz, tapi juga punya usaha. Pada saat COVID yang lalu, 2019, ya hampir semua kita juga mungkin mengalami hal yang sama. Usahanya macet semuanya, dan putranya, salah seorang putranya kena COVID dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya begini, ada seorang yang takziah. Secara diam-diam dia memfoto nomor listriknya itu yang ada di depan rumah. Dan setelah itu setiap bulan si bapak yang sampai hari ini belum dikenal namanya oleh kawan ini itu menjamin membayarkan listriknya. Sudah hampir berapa tahun sejak COVID itu sampai sekarang. Iya, ini kayaknya udah mulai sholat tarawih ya nih Muransis. Oke, ini aku mau sholat tarawih dulu ya. Nanti pas bubar kita baru mau closing ya, gitu. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Jadi tarawih di Istiqlal itu 16 rakaat ya. Jadi tadi aku sampai 8 rakaat aja, habis itu baru sholat witirnya sendiri ya. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني Ya, jadi kayaknya kita sampai sini aja ya untuk vlog kali ini, yaitu kita sudah nge-review ke Masjid Istiqlal dari Jakarta International Stadium ya. Barusan aku habis dari Ramadan Festival sih. Kebetulan ini kan deket ya kalau kita naik TJ ke Masjid Istiqlal dari JIS ya. Jadi kita langsung aja tanpa harus transit ya Bransis. Yaitu kita cukup naik 14A ya dari JIS gitu Bransis. Ya, oke Bransis, mungkin itu aja untuk vlog kali ini, yaitu kita sudah nge-review cara ke Masjid Istiqlal Jakarta Pusat dari Jakarta International Stadium Jakarta Utara ya Bransis. Oke, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, share, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe beserta tombol lonceng ya, agar dilakukan notifikasi biar aku tetap semangat untuk buat konten ya Bransis. Oke, tadi aku barusan dari ini ya, dari Ramadan Fest di Jakarta International Stadium, sambil ya cari buka puasa juga sih. Nah, mumpung habis buka puasa dan sholat maghrib, baru kita ke Masjid Istiqlal ya, soalnya lebih dekat kalau kita mau tarawih ke situ ya Bransis. Dan satu-satu aksesnya kita bisa langsung ya tanpa harus transit. Jadi kita naik Transjakarta rute koridor 14A ya, rutenya dari JIS ke Monumen Nasional. Dulu tuh hanya sampai Juanda ya, sempat berubah-berubah sih dari Harmoni ke Harmoni yang temporarily. Aslinya dia dari Harmoni sih, cuma karena lagi terdampak pembangunan MRT Bransis gitu. Nah, jadi untuk Bransis yang mau taraweh ya, atau ya wisata religi lah Bransis, rupanya ramai juga ya di Masjid Istiqlal ya kalau di weekend. Beda dengan aku kemarin tuh nge-reviewnya tuh dari Kalideres di hari Rabu dan Kampung Rambutan itu kalau nggak salah di hari Jumat ya. Sorry, Kalideres itu hari Kamis. Kalau hari biasa memang nggak se-crowded banget sih. Baru crowdednya tuh di weekend ya, hari Sabtu, yang aku review sekarang ya, dari JIS hingga ke ini Masjid Istiqlal. Nah, untuk ke Masjid Istiqlal itu kita turunnya itu di halte Juanda. Selain naik Transjakarta, kamu bisa menggunakan KRL ya. Khususnya untuk warga Bodetabek yang ingin ke Masjid Istiqlal itu bisa banget turun di stasiun Juanda Bransis. Nah, kalau untuk yang Bransis yang tinggal di dalam kota ya, di dalam kota Jakarta, menggunakan Transjakarta, nah itu kamu bisa turun di halte yang aku turun, yaitu di Juanda.
Dan kalau yang misal dari Lebak Bulus yang menggunakan 6H ya, dari Lebak Bulus itu kamu bisa turun di depannya halte non BRT tuh, tinggal masuk ke pintu utamanya masjid ya Bransis. Oke, jadi itu adalah tips cara ke Masjid Istiqlal dari JIS ya, yang langsung tanpa harus transit, cukup dengan Transjakarta Koridor 14A. Oke, itu aja ya, dan terima kasih sudah menonton di channel Wurasti Walk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.